Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah, amma ba'du. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lembutkan hati kita masing-masing. Mudah-mudahan hati ibu semuanya lembut, semuanya bu ya. Asal jangan tidak lembut aja bu. Nah, itu beda. Allah masih ringankan langkah kaki kita, meskipun ada yang semutan, ada yang kena asam urat, tapi masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Allah masih karuniakan kesempatan hidup bagi kita sampai hari ini. Kayaknya kemarin baru ketemu di Al-Hadi Sofian bu ya. Ini ketemu lagi. Mudah-mudahan nggak bosan bu ya. Bosan nggak bu? Kalau bu bosan saya pulang ini bu. Tapi kalau kita belajar, insya Allah tidak pernah bosan. Kita makan sehari berapa kali bu? 3 kali. Ternyata kita belajar itu harus lebih dari 3 kali sebenarnya bu. Ya. Terus karena kita yakin masalah itu akan terus datang. Tapi yakin di balik masalah pasti ada hikmah. Di balik masalah kita akan jadi tambah kuat. Di balik masalah kita akan tambah jadi dewasa. Di balik masalah insya Allah kita akan semakin mendekat kepada Allah. Sebelum kita pengajian kita doa dulu, mau nggak bu? Mau bu ya? Ikuti saya bu ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal-amal yang kau terima. Amin. Sudah bu ya, tutup ya. Oh belum. Salawat dan salam tercurah kepada uswatul hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita kan Ramadan tinggal berapa bulan ya bu ya? Sebulan setengah, nggak nyampe juga kan, sebulan 10 hari paling ya bu ya. Salah satu keistimewaan Ramadan itu bu, ternyata Ramadan itu jadi istimewa karena turunnya Quran itu di bulan Ramadan. Ini bu, turunnya Quran di bulan Ramadan. Setiap agama bu itu punya kitab tertentu, kitabnya masing-masing. Agama Yahudi punya kitab namanya Taurat. Apa bu? Taurat. Itu agama Yahudi. Orang Nasrani punya kitab namanya Injil. Ya bu ya. Orang Hindu punya kitab namanya Weda. Ya bu, Weda. Itu orang Hindu punya kitab namanya Weda. Orang Buddha punya kitab namanya Tripitaka. Apa bu? Tripitaka. Nggak ngerti nggak dosa bu, nggak apa-apa.
Ibu ya. Dan orang Zoroaster, Majusi itu punya kitab Zen Avesta. Dan kita umat Islam ini Bu punya kitab suci namanya Al-Qur'anul Karim. Nih, Al-Qur'anul Karim. Nah, pertanyaannya gini Bu. Al-Quran, mengapa Al-Quran, ini Bu ya, Al-Quran di samping kita itu dikatakan sebagai kitab suci? Ini Bu, ini ada 3 hal. Ada berapa Bu? 3 hal. Pertama Bu, Al-Quran ini bebas dari kira-kira inter apa Bu? Intervensi manusia. Kalau intermi itu enggak Bu? Ya itu Bu ya. Biasanya panjokan kita dapat mie, ya kan? Al-Quran ini bebas intervensi manusia loh Bu. Dan sampai hari ini hari apa Bu? Hari Jumat tanggal 9 bulan Januari tahun 2026 tidak ada satupun manusia Bu yang sanggup yang sanggup untuk menyerupai, membuat nih Bu ya, membandingkan, membuat satu surah pun Bu, satu surah pun, satu ayat pun bahkan yang serupa dengan Al-Quran. Ini mukjizatnya nih Bu. Nih, apa ada yang orang yang mau membuat tandingan? Itu pernah ada Bu. Bahkan Allah sendiri menantang ini Bu. Siapapun. Ini Al-Baqarah ayat 23 ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ini Bu. Jadi kalau kamu ragu, kita ini Bu ya, ditantang. Ini kamu ragu dengan Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai hamba Allah manusia ini, fa'tu bisurah. Coba sih datangkan satu surat saja. Mim mislih. Yang serupa dengan Quran. Wada'u syuhada'akum. Coba cari. Syuhada itu termasuk inilah sekutu. Sekutu, sedulur, orang yang hebat-hebat lah. Profesor itu kan yang botak-botak segala macam tuh, yang insinyur, yang S3, yang lulusan luar negeri segala macam lah. Buat satu surah saja yang sama dengan Quran, kira-kira sanggup enggak? Kan gitu. Ini tantangan Allah nih. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Dan ini pernah Bu di zaman Nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab. Dari julukannya sudah jelas Bu, Al-Kadzab, tukang ngapusi. Ya Bu ya. Al-Kadzib, Al-Kadzab itu tukang bohong. Nah, ini Bu. Ini pernah Bu dia coba buat satu surat dengan gaya bahasa surah Al-Fil ini. Coba direken gitu kan suratnya itu. Jadi bunyinya gini, Al-Fil wa mal-fil. Gajah. Apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Tahukah kamu gajah? Lahu khurtumun tawil. Dia punya belalai yang panjang, walahu zail, dia punya ekor. Nih Bu. Ini kan secara ini sudah berbentuk syair, tapi isi jauh panggang dengan api ini Bu. Kita nggak usah dijelasin seperti ini, kita sudah paham Bu. Gajah itu pasti telinganya lebar, buntut belalainya panjang. Itu kan pasti begitu Bu ya. Nah seperti itu. Ini pernah terjadi di zaman Musailamah Al-Kadzab. Jadi dia bentuk serupa seperti itu. Nah, Bu. Di zaman Nabi itu sudah kaya Bu. Masyarakat Arab itu sudah kaya dengan penyair, pujangga, sastrawan, itu sudah kaya. Jadi kalau ada lomba syair, pemenangnya itu nanti syairnya akan digantung di Ka'bah itu. Di zaman itu, Musailamah Al-Kadzab ini. Nah, dari segi bahasa pun jauh. Ada hadis qudsi, ada Quran.
Quran itu bahasanya dari Allah, redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kalau hadis memang bahasa redaksi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu juga melalui wahyu. Jadi apa yang teringat, terbayang jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bu ya. Jadi Al-Qur'an itu dikatakan kitab suci karena dia bebas dari campur tangan manusia. Beda dengan kitab yang lain, Bu. Kalau sekarang Injil kita temui orang Nasrani, Injil yang dibawa sekarang itu sudah sangat jauh berbeda dengan Injil yang diterima oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam itu tidak mengakui dia disebut sebagai Tuhan, tidak mengakui. Isinya memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu. Jadi pertama tadi disebut kitab suci karena bebas campur tangan manusia. Yang pertama. Yang kedua Ibu sekalian, diyakini kitab suci karena ajarannya sesuai fitrah. Sesuai apa Bu? Fitrah. Ini Bu. Ini kan secara logika jelas Bu. Allah menciptakan manusia. Kita ciptaan Allah. Ya Bu ya. Karena kita ciptaan Allah kan ngerti nih. Allah kasih peraturan. Allah turunkan kita Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an, ini petunjuk hidupmu. Kalau kamu mau hidup coba buka Al-Qur'an. Kalau kamu mau dagang coba buka Al-Qur'an. Ini kan petunjuk sebenarnya, Bu. Ya kan? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kita tidak boleh ragu sedikit pun dengan Quran ini, Bu. Karena apa? Hudal lil muttaqin. Dia itu petunjuk sebenarnya, Bu, bagi orang-orang yang bertakwa itu. Makanya kalau sampai nanti Ramadan pun nggak bisa baca Quran, terlalu itu. Ya. Karena itulah bulan benar-benar sebagai bulan tadarus, bulan bacaan Quran. Meskipun nggak ngerti artinya tetap berpahala. Karena kan belajar itu kan berlevel-level sih. Ada pertama belajar cara mengucapkan hurufnya, habis itu belajar cara membacanya. Beda antara A dengan A, ya kan? Antara H dengan H, beda nggak Bu? Antara Sa dengan So, ya kan? Kan beda. Jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin, A-nya nggak jelas sama sekali, ya kan? Nah, itu dia. Itu harus dipelajari terus. Pertama belajar terus cara melafadzkan hurufnya, habis itu cara membacanya. Setelah itu belajar terus, Bu, banyak membaca dan menghafalkannya. Ini Bu ya, ini yang sudah kita praktekkan lah ini. Dari membaca dan menghafal itu baru nih Bu, kita berusaha untuk memaknai kandungan Al-Quran. Taruhlah gini Bu, dulu ada istilah namanya one day one juz. Itu kalau membaca Bu. Tapi kalau kita memahami itu berat. Satu hari memahami satu juz ya, dari terjemah habis itu tafsir menurut pendapat ini ya, menurut pendapat tafsir ini, ya kan? Tafsir itu kan banyak Bu ya. Tafsir fi Dzaril Quran, ya kan? Ada tafsir Al-Azhar. Macam-macam itu. Tafsirnya banyak sekali. Nah, ini harus kita terus Bu, pelajari terus. Jadi yang kedua tadi ini Bu ya, kita yakini sebagai kitab suci karena ajarannya sesuai fitrah manusia. Contoh, Ibu pernah beli kendaraan kan Bu? Pernah. Motor pernah kan Bu? Pernah. Ada yang Mio masih keluar nggak sih sekarang Bu? Ada yang Revo, ya kan? Kalau mobil ya ada yang Toyota. Contoh gini Bu,
Toyota ini dibuat oleh pabrikan Jepang, ya Bu ya. Mobil ini mereknya Toyota. Harganya sekian ratus juta. Kecepatannya sekian ratus kilo. Ya Bu ya. Nih olinya seperti ini, bahan bakarnya seperti ini. Nanti kalau rusak ya, ini harus didandan juga di bengkel ini. Mungkin nggak Bu, kita punya mobil Toyota diperbaiki di bengkel mobil Hyundai contohnya, mungkin nggak? Nggak mungkin, karena ngerti Bu. Allah juga maha tahu nih Bu. Allah ciptakan kita manusia agar kamu nggak tersesat. Allah turunkan Al-Quran ini nih Bu. Nah, jadi Al-Quran ini disebut kitab suci. Yang kedua apa tadi Bu? Karena ajarannya sesuai fitrah manusia. Contoh ini Bu, perintah dalam Al-Quran ini perintah puasa, ya Bu ya. Fitrahnya kan puasa itu kan hanya dari imsak itu ya, dari subuh lah itu sebenarnya kan, sampai menjelang maghrib. Karena Allah Maha mengerti. Kalau puasa dari puasa ngebleng gitu Bu, dari maghrib sampai 2 hari lagi sampai 3 hari baru buka puasa, kira-kira ini sesuai fitrah nggak Bu? Enggak sesuai fitrah. Makanya akan memberatkan. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini Bu, tidak mungkin ini Bu ya, sesuai fitrah. Jadi ada istilah gini Bu, apabila kemampuan melaksanakan satu perintah itu ini Bu ya berkurang, maka tekanan perintah itu akan menurun Bu. Contoh gini Bu, di zaman Nabi ini ada sahabat, siang hari dia nyelonong Bu. Maksudnya gimana ini? Ya biasalah suami istri itu kan. Nah, kata sahabat kepada Rasulullah gini, halaktu ya Rasulullah, celahku ya Rasulullah. Ngapa? Ma'ahlakan. Apa yang buat kamu celaka? Waqa'tu ma'imra'ati fi Ramadan. Saya telah berbuat yang dilarang di bulan Ramadan. Ini Bu. Ini kalau kita ngerti seperti ini kan kayaknya kan harus dihukum berat kan gitu kan. Tapi kita lihat konteks dulu. Ini Bu, bagaimana Rasul memberikan solusi itu. Kemudian kamu harus memerdekakan budak. Kata Rasulullah, nggak sanggup ya Rasulullah, bagaimana aku bisa memerdekakan budak? Kalau nggak bisa, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya mutawalliyat itu Bu. Puasa 2 bulan berturut-turut, ini kafaratnya seperti ini, penebus dosanya ini. 2 bulan berturut-turut itu suami puasa, istri juga puasa. Ya. Jadi berturut-turut ini Bu, pokoknya dapat puasa 50 hari. Kok tahu-tahu berhenti Bu ya? Itu nanti harus ngulang lagi dari awal. Berat nggak Bu itu Bu? Berat. Nggak sanggup dia. Kata sahabat. Kalau gitu kamu kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasul, saya makan aja tiap hari, sehari makan, sehari enggak sama istri ya Rasul. Ini kata sahabat ini. Pikir Nabi ini ke ulun gak melarat, nayah tingkah, mau nehnya ke wah. Sudah gak punya banyak tingkah lagi nih. Suruh mendikan budak gak sanggup. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut gak sanggup. Suruh ngasih fakir miskin 60 fakir miskin juga gak sanggup. Akhirnya Pak, Rasulullah ngambil sekeranjang kurma. Sudah gini saja sekarang. Ini ada kurma sekeranjang, bagikan kepada fakir miskin. Apa jawabnya lagi Bu? Ya Rasulullah, di kampung itu nggak ada orang yang paling miskin kecuali saya ya Rasulullah. Ya, bayangin. Akhirnya Pak, kata Rasulullah, sudah bawa pulang dakwah ini kurma. Gelek-gelek kan, habis-habisin aja, makan sekeluargamu, kata Rasulullah. Ya, habis-habisin aja itu untuk keluargamu. Coba Bu, betapa makanya ketika tadi Bu ya, ketika perintah
sebuah perintah itu berkurang, maka tekanan perintah itu menurun. Dan inilah Islam itu seperti itu. Artinya begitu ya gitu, tapi jangan begitu gitu. Nah, tapi ini nggak boleh jadi alasan nanti. Pengen, mohon maafin, suami istri nanti kita kasih 60 fakir miskin aja lah. Nah, ada diniatin dosa itu. Nah, itu nggak boleh. Dan inilah memang watak dari perintah Al-Quran ini. Ini satu di antara contoh ya, betapa bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat bijaksana. Bayangin Bu, kalau dia disuruh ngasih dari nggak punya apa-apa di rumahnya dia. Nah, di awal-awal contohnya nih Bu, turunnya perintah puasa. Ini Bu ya, sebagian sahabat tuh nyangka Bu, bahwasanya siang malam itu ya nggak boleh. Namanya istri suami itu kumpul tuh nggak boleh. Kan sahabat akhirnya kan mau nanya, malu. Mereka ini akhirnya ngobrol sama sahabat-sahabat yang lain. Semalam saya ini nggak nahan, Eka makan nahan, kata sahabat ini. Terus ya saya nyelonong dengan istri saya. Ini kata sahabat itu. Nah, yang sahabat lain juga gitu. Wah, aku yang ngomong dek bengi. Kata sahabat yang lain itu, maksudnya malam-malam itu, menyangka kalau malam juga itu nggak boleh, mohon maaf ya, hubungan suami istri. Jadi ternyata bicara sahabat-sahabat itu hampir sama seperti itu. Akhirnya turunlah surat itu Bu, ya, Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Al-Baqarah berapa tadi Bu? 187. Dihalalkan bagi kamu untuk bergaul dengan istri kamu di malam bulan Ramadan. Nah, tapi jangan habis maghrib Bu ya. Naan pai kita buka pai, sholat maghrib pai, baca Quran, sholat tarawih. Naan sanak lone gado pedong lanjut lantang gitu. Silakan gitu. Silakan. Islam itu agama yang fitrah gitu loh, ya kan? Ini kan fitrah manusiawi. Kalau bayangin Bu, siang nggak boleh, malam nggak boleh, apalagi sebulan, itu rambut bisa botak gitu Bu, suaminya Bu, ya kan? Bisa pingsan, kan gitu. Nah, jadi satu kitab bisa dikatakan suci, yang kedua tadi apa Bu? Karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Ini Bu ya, sesuai dengan fitrah manusia. Jadi bukan memberikan beban Bu Allah itu kepada kita manusia, malah kita disuruh diberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah tuh ingin kita itu melaksanakan agama itu dalam kemudahan, tapi tidak dengan memudahkan gitu Bu. Ya, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita perlu sholat, kita perlu puasa, ya kita perlu zakat, kita perlu sholat tahajud, ya. Pokoknya perlu semuanya. Jadi anggap itu perlu Bu, jangan hanya wajib. Kalau wajib asal gugur kewajiban sudah nanti. Tapi kalau sudah merasa perlu itu akan lebih tinggi lagi Bu. Kalau agama sudah merupakan keperluan maka tidak ada beban dalam melaksanakan perintah Allah. Selama ini kan kita masih wajib sholat, ya Bu ya, wajib puasa, wajib zakat, ya Bu. Itu yang kedua tadi Bu ya. Yang ketiga, kita yakini Al-Quran ini sebagai kitab suci Bu sekalian, karena ini Bu ya, isinya tidak saling silang. Tidak saling silang. Artinya apa? 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, bayangin ya, isinya tidak saling silang itu, tidak saling bertentangan. Kalau ada kitab suci Bu, isinya saling bertentangan. Contoh, satu ayat mengatakan Allah itu Esa. Ayat yang lain mengatakan Allah itu
punya anak. Nah, itu bukan kitab suci namanya. Kalau kata Buya, eta teh etab gelo. Nah, itu kata Buya ya. Kitab gelo. Bener gak Buya? Kitab orang gila. Masa satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain? Kan gak mungkin. Makanya 6.666 ayat itu gak ada saling bertentangan. Dibaca dimanapun enak, ya kan? Suasana apapun enak. Orang bahagia baca Quran enak, enak. Orang sedih, lebih kerasa lagi Bu. Ya, saat-saat sedih, ya, mohon maaf ini kita kehilangan orang yang kita cintai. Udah itu dompetnya selip gak ketemu Bu ya. Baca Quran. Habis baca Quran ketemu dompetnya Bu. Baca terus Bu, baca terus. Ya. Bahkan ketika kita baca dalam keadaan terbata-bata itu tetap dapat, kalau nggak salah falahu ajroni itu Bu. Man qara'al Quran wa yata kalau nggak salah itu bahasanya itu Bu. Dan dia terbata-bata bacanya. Itu walahu ajroni, masih tetap dapat dua pahala. Jadi nanti yang tadarus meskipun bacanya masih terbata-bata ya, masih gelagapan gitu kan. Nah, ya dia tetap dapat pahala. Masih pletot, grotal, gratul, masih dapat pahala. Ini Bu. Baca terus Bu, meskipun kita belum tahu artinya. Ini Bu ya. Setidaknya Ramadan nanti jangan sampai nih Bu kita kalahkan waktu kita untuk ini Bu, di samping kanan saya apa ini Bu? Nah ini dia. Jangan sampai kalah sama ini Bu. Baca minimal berapa menit gitulah Bu. Masa sih apalagi ayat-ayat yang utama Bu ya, ada Al-Mulk gitu kan yang bisa memberikan kita rasa aman di kubur, itu surat Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Jadi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu apa? Surat Ar-Rahman biar adem matinya ya, apa? Al-Waqiah tiap malam ya Bu ya. Itu enggak paling 10 menit selesai loh Bu. Habis maghrib tabarok namanya kan, habis isya baca Al-Waqiah ya kan, habis subuhnya baca Ar-Rahman ya kan. Baca-baca yang lain kan banyak, ayat kursi, surat perlindungan kan termasuk ayat kursi, termasuk Al-Mu'awwidzatain ya, 2 surat perlindungan tuh, Al-Falaq, An-Nas juga ya, termasuk itu juga, termasuk ayat surat Al-Baqarah itu surat perlindungan semuanya Bu. Di samping doa perlindungan ada surat-surat perlindungan. Nah, itu kan semuanya ada di dalam Quran tahu, ya kan? Ada dalam Quran. Bahkan kita doa setiap hari pun bagus banget ngambil doanya dari Al-Quran. Seperti ayat surat Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ini Bu, ya Allah, jangan Kau hukum kami karena kami suka lalai. Kami suka lupa, suka alpa. Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Kau bebankan di atas kami beban yang di luar kesanggupan kami. Dibantu lagi dengan dikuatkan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan Kau bebankan kami apa yang tidak kami bisa kerjakan ya Allah. Terus ditutup dengan apa Bu? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ini Bu ya. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, ampuni kami dan rahmati kami. Ini Bu. Makanya kalau kita mengerti bacaan Quran itu Bu, terutama untuk sholatnya, insya Allah sholatnya akan lebih terjaga Bu ya. Akan lebih bisa khusyuk. Kalau setidaknya nanti dipahami dulu Quran yang kita baca saat kita sholat Bu. Al-Fatihah ini insya Allah apalah gitu kan, maknanya apa. Coba Bu, Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa Bu? Dengan nama Allah yang maha
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yang menguasai di hari kiamat, hari balasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalimat ini indah sekali, Bu. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nanti mau masuk Ramadan, bersihkan diri, Bu ya. Jangan sampai ke kuburan nanti mbah yang udah meninggal itu, Mbah sesuk arep poso, Mbah. Tolong yo berkah yo, Mbah yo. Mbah, kurma regane 70.000 urung sanggup, Mbah. Beras ning omah entek, Mbah. Minyak ya wis tinggal seliter, Mbah, ning omah, Mbah. Tolong, Mbah, Mbah. Ini haram hukumnya, Bu. Ya. Kita kesana itu ingat mati, mendoakan yang mati, bukan minta berkah dari yang mati. Termasuk kita ke makam wali juga nggak bisa, Bu. Maksudnya gini, kita minta berkahnya ke wali itu nggak bisa. Orang-orang yang di dalam itu minta doa kepada kita. Kita yang hidup itu justru kenapa ke makam itu, Bu? Agar ingat kepada kematian. Kalau ingat kematian berarti kita ingat untuk beramal soleh. Itu maksudnya, Bu. Ingat kematian. Jadi enggak enggak dilupakan dengan dunia ini, Bu. Ya kan, karena dunia ini kan banyak menipu gitu. Ya, banyak menipu. Termasuk ya sunnahnya itu, Bu, masuk kubur sama dengan kita masuk masjid, Bu, ya, maksudnya kaki kanan. Saya banyak keluarga dari Muhammadiyah itu kalau masuk kubur, Bu, waktu itu saya agak kaget juga sih, karena saya jarang kesana kan waktu makamin bule saya, jadi adik ibu saya itu yang di Tanjung Karang dimakamin di Rumbia itu. Ternyata pas masuk kubur itu semua sandal dilepas, Bu. Ternyata itu sunnah sebenarnya. Cuman kita tidak terbiasa ya, Bu ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau ibu mau pakai sandal, nggak apa-apa. Takut nanti Pak ada beling, takut Pak, nggak apa-apa. Ternyata melepas sandal itu sunnah. Kemudian jangan sampai masuk kubur melewati kuburan yang kita mau lewati, kecuali memang darurat nih, Bu ya. Kayak Bandar Jatimur kita ini udah gak bisa kan kalau nggak lewatin kubur, bener, Bu ya. Penuh banget. Ya, kalau memang bisa melipir dari samping atau dari ini, gunakan, Bu. Ya, karena termasuk itu sungguh kulitmu, ya kan, terbakar dengan engkau duduk sama dengan terbakar dengan api neraka daripada engkau duduk di atas kuburan. Nah, itu dia. Kalau ke kuburan dulu, kenapa, Bu, para wanita itu dilarang dikubur? Karena sampai kubur menjerit-jerit. Tapi sekarang mungkin iman sudah mulai baik, ya kan? Sudah mulai dididik agama dengan baik. Fazuruha, silahkan kalian berziarah. Ziarah enggak harus nunggu tanggal 30 Sya'ban, enggak, Bu. Ini biasanya kalau tanggal 30 Sya'ban, awal Ramadan, ramai banget. Padahal perintah ziarah itu kapanpun dan di manapun, nih, Bu. Gak ada istilah perintah ziarah itu harus kita menjelang puasa. Gak ada. Tapi itu juga tidak dilarang. Makanya agar nggak terlalu berdesak-desakan, Bu, silahkan berziarah di waktu kapanpun, Bu ya. Asal jangan jam 2 malam, Bu ya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam. Bangga juga kita, Bu. Kan sunnahnya baca itu kan, Bu. Doa itu. Itu kalau mau masuk doa enggak, Bu? Itu doa kita. Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wahai keselamatan para kalian, wahai penghuni kubur, dari kaum muslimin mukminin, dan kami pasti insyaallah juga akan mengikutimu. Nah, itu doanya, Bu. Masuk dengan kaki kanan, kalau memang bisa lepas sandal, kalau enggak pakai, karena kondisi tidak memungkinkan. Ya usahakan hindari menginjak kuburan. Kalau enggak lewat pinggir-pinggirnya. Ya, Bu ya. Doa sesuai sunnah Nabi, angkat tangan boleh di situ. Mau baca Yasin ya silakan, enggak apa-apa. Langsung doa juga enggak apa-apa. Doanya tetap ngadep kiblat. Ya. Ini doa malah nangkring di atas kuburan. Kadang-kadang aneh juga orang kita itu.
Ya, ada lagi yang nunggu pemakaman malah main gaple, main kartu itu Bu. Nauzubillah min dzalik. Enggak ngerti dia adab-adab kubur itu. Ya, enggak ngerti. Silakan Bu. Ya, karena itu akan mengingatkan kita pada akhirat, akan mengingatkan kita pada kebaikan. Ya, ketika kita ingat kematian itu. Ya, dengan orang kalau ingatnya mati sebenarnya Bu, mungkin orang korupsi itu sebenarnya bisa dini. Orang korupsi itu kan mungkin pikirannya nggak akan mati-mati dia. Pikirannya bisa hidup selamanya dengan duit yang dia punya. Tapi bersyukur kita Bu, ada tokoh besar di Indonesia ini. Baru saya dapat kabar tadi sudah ditetapkan tersangka. Ya, mudah-mudahan menjadi, saya kasihan Bu, 8.000 sekian jamaah haji kemarin tertunda, bahkan ada yang sudah meninggal Bu. Kalau nggak dihukum di dunia kapan lagi? Ya ngeri, ya. Nah, mudah-mudahan menjadi dunianya sudah dapatlah sebelum nanti akhiratnya, ya kan ya Bu ya. Artinya sekecil apapun ya kan, kalau nggak di dunia ya pasti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti, jangan merasa kita bebas berbuat dosa, bebas dari hukum dunia, tapi yakin ada namanya rapel akhirat nanti Bu. Ya, ada rapel dunia, ada juga rapel akhirat. Nah, itu saja Bu yang bisa kami sampaikan. Tadi Bu, Al-Quran dikatakan kitab suci. Pertama apa Bu? Karena bebas dari intervensi manusia, Bu ya. Yang kedua, karena kitab suci ini ajarannya sesuai dengan fitrah manusia, ya Bu ya. Yang ketiga apa Bu? Karena disebut dengan kitab suci karena isinya tidak saling silang. Nah, tugas kita sekarang gimana? Tadi belajar membaca hurufnya, kalau sudah belajar membacanya, kalau sudah belajar menghafalkannya, kalau sudah belajar menghafalkannya Bu, belajar kita terus Bu mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini Bu. Insya Allah ketika Al-Quran ada di depannya menjadi imamnya, Allah akan berikan dia kehidupan ya yang bahagia baik dunia maupun akhirat ya Bu ya. Itu saja Bu yang bisa kami sampaikan di pertengahan atau menjelang akhir bulan Rajab ini, sekitar tanggal 18 Rajab mungkin Bu ya sekarang ya, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di bulan Muharram kali Bu ya, enggak tahu lah, mungkin 3 bulan sekali lah jadwal saya mungkin. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umurnya Bu ya, panjang umur, semuanya diberikan kenikmatan untuk bisa sampai kepada bulan Ramadan. Dan ini Bu, pesan buat kita, saya sendiri dan kita semuanya, jangan sia-siakan Ramadan. Ya, nanti Ramadan akan menyia-nyiakan kita. Ya Bu ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita miliki, kitab yang tidak ada keraguan, yang terjamin nih Bu sebagai mukjizat terbesar itu, benar-benar menjadi pelindung kita Bu, pemberi syafaat kepada kita. Karena asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi Quran dan puasa dua-duanya akan memberikan syafaat pada pelakunya pada hari kiamat. Kenapa? Yang Quran berkata, mana'tuhun nauma bil lail, setelah mencegah dia dari tidur di malam hari karena sering tadarus, fasyafi'ni fi, berikan dia syafaat. Yang puasa juga ngomong, mana'tuhut ta'am wasyarab wasyahawat, aku telah larang dia dari makan yang lezat-lezat, dari minuman, kemudian dari syahwat. Fasyafi'ni fihi, maka berikan syafaat kepadanya. Fayusyafa'ani fadkhal jannah, diberikan syafaat mereka, fadkhal jannah, kemudian mereka masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.